Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andri Nabila dengan NIM 205 105 01 09. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wahid Nafis MCMEI yang berjudul Ekonomi Terbuka atau 4 sektor. Pengertian dari ekonomi 4 sektor yaitu suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini dalam perekonomian terbuka. Sektor-sektor ekonominya dibedakan menjadi 4, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, di sini juga ada sirkulasi aliran pendapatan. Aliran yang pertama yaitu aliran perusahaan kepada sektor rumah tangga, penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dari sektor rumah tangga dan sektor rumah tangga yang menghasilkan pendapatan biasa bagi sektor rumah tangga yang berupa gaji, upah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aliran pembayaran pajak dari perusahaan kepada sektor pemerintah. Dan yang ketiga yaitu aliran pembayaran pajak dari sektor rumah tangga kepada pemerintah. Dan yang keempat yaitu aliran pembelian barang dan jasa dari sektor rumah tangga kepada sektor perusahaan, yaitu seperti pembelian barang jasa tersebut merupakan pembelian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka termasuk dalam konsumsi dalam negeri. Dan aliran selanjutnya yaitu aliran yang kelima, aliran impor dari rumah tangga kepada sektor luar negeri yang melakukan konsumsi barang dan jasa dari sektor luar negeri. Dan aliran yang keenam yaitu tabungan sektor rumah tangga dari hasil pendapatannya yang dilakukan untuk menabung pada institusi keuangan. Aliran yang ketujuh yaitu dari institusi keuangan dilakukan pinjaman kepada investor tersebut. Melakukannya investasi kepada sektor perusahaan itu merupakan aliran yang kedelapan. Aliran yang kesembilan yaitu pengeluaran pemerintah terhadap sektor perusahaan, yaitu pemerintah melakukan pembelian barang-barang konsumsi maupun yang digunakan pemerintah dari sektor perusahaan. Dan yang terakhir ada aliran ekspor di mana pihak luar negeri disebut melakukan ekspor pada pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena pihak-pihak luar negeri tidak memiliki barang-barang atau produk yang dimiliki oleh dalam negeri, sehingga mereka melakukan ekspor dari dalam negeri. Nah, di sini ada komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, barang-barang yang dihasilkan atau CIE. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau B. Ekspor X, impor M, sehingga AE sama dengan CPN plus I plus G plus X min M. Faktor-faktor penentu ekspor yang pertama yaitu barang-barang yang dibutuhkan negara lain karena tidak dapat diproduksi negara tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Dan yang kedua, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. Dan yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang-barang yang diekspor kita dapat melihat dan perubahannya. Nah, di sini juga ada faktor penentu impor. Yang pertama ada dalam sirkulasi aliran pendapatan. Diasumsikan barang-barang yang diimpor oleh rumah tangga meskipun dalam praktiknya barang-barang tidak hanya diimpor dari rumah tangga saja, tetapi pemerintah dan perusahaan juga. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara maka semakin tinggilah impornya. Adapun keseimbangan perekonomian terbuka, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau B serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaan AS sama dengan B plus M. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen.
keberagaman dan